Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 210. Anime Boruto episode 210 berjudul Kara's Trail. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah jejak Kara. Jika menurut spoiler dari majalah Animedia, anime Boruto episode 210 berjudul Clues About Kara. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah petunjuk tentang Kara. Anime Boruto episode 210 rilis hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Studio yang menggarap anime Boruto episode 210 adalah Studio Jiwo Animation. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 210 pertama kali diterbitkan di majalah Animedia. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah, meskipun telah melakukan kontak dengan Shigen dan para pemimpin Kara lainnya, desa Konohagakure tidak dapat memperoleh banyak detail tentang organisasi mereka. Sementara itu, Boruto dan rekan-rekannya telah bertarung dengan Boro. Boro dipastikan menjadi pendiri sekte yang berencana menggunakan jutsu dari klan Otsutsuki, yaitu The Mugen Tsukuyomi, untuk memberikan keselamatan kepada anggota agamanya sendiri dan organisasi. Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara kelompok itu dan Kara, Sarutobi Konohamaru dan Yamanaka Sai memulai misi penyusupan untuk mendapatkan akses ke dalam organisasi keagamaan itu. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang wanita. Dia mengatakan bahwa para anggota, seperti adik laki-lakinya, akhirnya dapat pulang dari sekte itu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sepertinya adiknya sedang melakukan kegiatan yang melayani Boro dan Tuhannya. Tapi entah kenapa adik perempuan itu masih belum bisa pulang. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 210 yang diterbitkan oleh majalah Animedia. Berdasarkan spoiler atau bocoran cerita tersebut, sudah dipastikan bahwa anime Boruto episode 210 tidak akan mengadaptasi manga Boruto. Cerita tersebut tidak akan bisa kalian temukan di manga Boruto chapter manapun. Anime Boruto episode 210 bisa disebut dengan episode filler ataupun canon, karena tidak mengadaptasi cerita di manga Boruto. Cerita di anime Boruto episode 210 adalah cerita original dari animenya. Namun anime Boruto episode 210 ini tetap saja menarik karena ceritanya berhubungan dengan organisasi Kara dan organisasi keagamaan Boro. Saat tim Boruto dan Kawaki bertarung melawan Boro demi menyelamatkan Naruto, mereka tidak mendapatkan informasi detail mengenai organisasi keagamaan Boro. Jadi mungkin organisasi keagamaan Boro akan diperjelas di episode ini. Informasi yang didapatkan Boruto dan lainnya saat melawan Boro adalah informasi mengenai karma Boruto. Berkat perkataan Boro, mereka menjadi tahu bahwa Boruto akan menjadi wadah dari Momoshiki. Itu akan terjadi berkat karma yang tertanam pada Boruto. Setelah mendapatkan informasi itu, Boruto dan lainnya tidak mendapatkan informasi apa-apa lagi, termasuk mengenai organisasi keagamaan Boro, sampai Boro dilenyapkan oleh Boroshiki menggunakan Choodama Rasengan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa Momoshiki membantu Boruto untuk mengalahkan Boro. Saat Momoshiki merasuki Boruto, dia tidak mengamuk atau menyerang semuanya termasuk Naruto, Kawaki, ataupun yang lainnya. Mungkin ada dari kalian yang berpikir kalau Momoshiki ternyata baik juga. Sebenarnya Momoshiki tidak berniat baik dan membantu Boruto. Momoshiki membantu Boruto mengalahkan Boro karena Boro mengajar Boruto dan bermaksud menghancurkan tubuhnya menggunakan tangannya yang besar. Karena Boruto adalah wadahnya, Momoshiki merasa sayang dengan wadahnya, yaitu Boruto. Dia tidak mau kalau wadahnya sampai hancur, rusak, atau bahkan Boruto sampai mati. Itulah kenapa Momoshiki mengambil alih kesadaran Boruto dan membantu mengalahkan Boro. Perlu diketahui bahwa Momoshiki tidak bisa merasuki Boruto dengan mudah begitu saja. Momoshiki bisa merasuki Boruto dan mengambil alih kesadarannya jika cakra Boruto lemah saja. Jika cakra Boruto penuh, Momoshiki tidak bisa mengambil alih kesadaran Boruto. Itulah mengapa setelah menyerap cakra Naruto, Momoshiki berhenti merasuki Boruto dan Boruto kembali sadar. Oke, sekarang kita bahas kembali anime Boruto episode 210. Anime Boruto episode 210 cerita tidak mengadaptasi manga Boruto. Namun episode ini cukup menarik karena cerita berhubungan dengan organisasi Kara dan organisasi keagamaan Boro. Karena kedepannya anime Boruto akan mengadaptasi manga Boruto chapter 44, jadi di sini kita bahas cerita manga Boruto chapter 44. Namun admin tidak membahasnya secara keseluruhan karena beberapa adegan pada manga Boruto chapter 44 sudah diadaptasi pada anime Boruto episode 208. Jadi admin membahas sebagian saja manga Boruto chapter 44 termasuk adegan yang belum diadaptasi. Manga Boruto chapter 44 berjudul Amado.
Cover manga Boruto chapter 44 memperlihatkan Boruto yang berubah ke mode Momoshiki Otsutsuki atau bisa disebut dengan Borushiki. Sebelumnya pada manga Boruto chapter 43, Kashin Koji sudah berada di markas Kara dan bertemu dengan Amado. Amado mengatakan kepada Kashin Koji bahwa Jigen sedang mengisi kekuatan di belakang. Dia bahkan belum menembus 10%. Kashin Koji mengatakan, begitu ya, bagaimana dengan si Boro dan Code? Amado mengatakan mereka berdua keluar. Boro menjaga Hokage sementara Code sedang bersama dengan Jubi. Kashin Koji mengatakan bagus. Amado menanyakan kepada Kashin Koji, kau akan melakukannya? Kashin Koji menjawab, ya, aku akan menghabisinya. Kashin Koji berniat menghabisi Jigen dan mengatakannya kepada Amado. Ini adalah kesempatan yang bagus karena Jigen sedang memulihkan kekuatannya sementara Boro dan Code sedang keluar. Kemudian cerita berlanjut ke manga Boruto chapter 44. Masih di markas Kara, Amado sedang bersama dengan Kashin Koji. Amado berganti pakaian dan membawa peralatannya di dalam sebuah wadah. Amado mengatakan kepada Kashin Koji, maaf membuat menunggu lama. Semuanya sudah siap. Kashin Koji mengatakan, cuma itu saja, tidak banyak. Amado mengatakan, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital. Pekerjaan itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan mereka. Kashin Koji mengatakan, bagus sekali. Kashin Koji lalu menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Kata Kuchiyose Kashin Koji pun muncul dan membuka mulutnya. Amado hanya diam. Kashin Koji mengatakan kepada Amado, memang milikmu, tapi kalau bisa jangan pakai asap. Amado mengatakan, makasih nasihatnya. Kashin Koji menyuruh Amado untuk tidak merokok selama berada di dalam mulut kata Kuchiyose-nya. Saat Amado naik ke mulut kata Kuchiyose Kashin Koji, Delta datang dan mengatakan, apa yang kalian orang tua lakukan? Kau pikir mau pergi kemana, Amado? Dan tanpa izin dari Jigen. Kashin Koji lalu turun dari kata Kuchiyose-nya dan akan berhadapan dengan Delta. Delta mengatakan, aku tidak akan segan kalau kalian berontak. Kashin Koji mengatakan kepada Amado, akan kuurus dia, Amado. Boleh tidak? Amado mengatakan, sebenarnya tidak perlu. Kashin Koji bingung setelah mendengar perkataan Amado. Amado mengatakan kepada Delta, saatnya untuk tidur, Delta. Setelah Amado mengatakan itu, Delta tiba-tiba tergeletak dan tak sadarkan diri. Sambil melihat Delta yang tergeletak, Kashin Koji dalam hati mengatakan, itu sepertinya kode darurat untuk menidurkan. Aku curiga aku telah diprogram seperti itu. Amado lalu masuk ke mulut kata Kuchiyose Kashin Koji dan merasa jijik dengan lidah dan air liurnya. Amado mengatakan kepada Kashin Koji, baiklah, kapanpun kau siap, lakukan. Kashin Koji mengatakan kepada Amado, begitu sampai, ikuti dindingnya ke kanan. Selamat berburu. Amado mengatakan kepada Kashin Koji, semoga beruntung padamu juga. Kata Kuchiyose Kashin Koji menutup mulutnya dan menghilang. Kashin Koji mengirim kata Kuchiyose-nya ke hutan dekat dengan dinding Konoha bagian luar. Amado lalu keluar dari mulut kata Kuchiyose Kashin Koji. Amado mengambil rokok dan merogoh saku jaketnya. Amado mengatakan, aku lupa bawa korek. Masih di markas Kara, Kashin Koji berjalan menuju ruangan Jigen. Sementara itu, tim 10 yang terdiri dari Shikadai, Inojin, dan Chocho sedang berlatih di area terbuka. Chocho memperbesar tubuhnya dan berguling menyerang Inojin. Namun Inojin menggambar seekor burung dan menaiki burung tersebut, sehingga Inojin selamat dari serangan Chocho. Namun Shikadai dari bawah menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Inojin. Inojin pun terjatuh. Shikadai mengatakan kepada Inojin, kau lengah, Inojin. Apa kau lupa ini pertarungan area terbuka? Inojin mengatakan, kalau kau, Shikadai. Kemudian secara mengejutkan, Chocho di belakang Shikadai menyerang Shikadai menggunakan tangan yang berubah menjadi besar. Shikadai berhasil menghindar serangan Chocho dengan melompat. Shikadai mengatakan kepada Chocho, aku yakin kau akan terus mengejar Inojin. Chocho mengatakan kepada Shikadai, dan aku yakin kau akan berpikir begitu. Jadi aku putuskan untuk mengejarmu. Inojin mengatakan, hei, mau istirahat sebentar? Aku lapar. Chocho mengatakan, maaf ya, apa kalian mengabaikanku? Lalu, tanpa sepengetahuan Shikadai, Inojin, dan Chocho, Amado bertepuk tangan dan mengatakan, itu hebat, sungguh. Generasi baru dari Ino Shikacho. Aku beruntung hari ini. Oh iya, aku kurang yakin.
Tapi apa salah satu dari kalian punya korek? Shikadai menanyakan kepada Amado. Hah? Kamu siapa? Amado hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Shikadai. Amado lalu melangkah maju. Shikadai mengatakan kepada Amado, "Hei, tahan sebentar. Desa Konoha terletak tepat di luar. Katakan urusanmu, Tuan." Amado mengatakan, "Aku akan diskusi langsung dengan ayahmu, Shikamaru Nara. Aku merasa terhormat jika itu terjadi." Shikadai lalu menggunakan jutsu pengikat bayangan kepada Amado. Amado tidak bisa bergerak. Shikadai mengatakan kepada Amado, "Apa kau dengar? Kubilang hentikan. Kau sangat aneh." Amado hanya diam lalu menggunakan peralatan ninja modern yang ada di dalam lengan jaketnya. Saat diaktifkan, peralatan ninja modern ini memancarkan gelombang yang memperlemah indera Shikadai, Inojin, dan Chocho. Jutsu pengikat bayangan Shikadai pun lepas. Saat Shikadai lengah, Amado berjalan mendekati Shikadai. Amado menancapkan jarum yang ada di sarung tangannya kepada leher Shikadai. Shikadai lalu kehilangan kesadarannya. Setelah Shikadai pingsan, Amado mengatakan, "Diamlah sebentar, jangan khawatir, ini hanya obat biasa. Tapi selamat tidaknya dirimu hari ini tergantung ayahmu." Amado lalu mengalungkan sebuah benda melingkar kepada leher Shikadai. Itu adalah sebuah bom. Inojin langsung menghubungi ibunya, yaitu Ino, menggunakan jutsu khas klan Yamanaka. Ino sendiri sedang menata bunga di toko bunganya. Ino terkejut setelah mendengar Inojin memanggil namanya. Ino menanyakan kepada Inojin, "Ada apa? Di mana kau?" Inojin mengatakan, "Ibu, Shikadai, dia dalam masalah besar. Bisa hubungkan aku dengan Shikamaru Sensei saat ini?" Kemudian Ino berbicara dengan Shikamaru menggunakan jutsu khas klan Yamanaka. Ino mengatakan, "Shikamaru, bisa kau dengar aku? Ini gawat." Shikamaru menanyakan kepada Ino, "Ino, ada apa?" Ino mengatakan, "Dengar aku baik-baik. Shikadai, dia ditangkap oleh seorang pria yang mengaku kalau dia dari Kara. Sebuah bom dililitkan di lehernya." Shikamaru mengatakan, "Apa?" Ino lanjut mengatakan, "Namanya Amado. Sai dan yang lain di sana juga. Amado ingin bicara denganmu." Shikamaru terkejut dan berkeringat mendengar perkataan Ino. Naruto menanyakan kepada Shikamaru, "Hei Shikamaru, ada apa?" Sementara itu, Moegi yang sedang di tempat Amado berada menggunakan jutsu Doton untuk menghambat pergerakan Amado. Moegi mengatakan, "Aku sudah menangkap dia." Saat terbelenggu dengan jutsu Doton Moegi, Amado menyuruh Moegi untuk melihat benda yang dikalungkan di ranting pohon belakang Amado. Benda itu sama dengan yang dikalungkan pada Shikadai. Amado dengan santainya mengatakan kepada Moegi bahwa, "Lihat baik-baik, Moegi. Kau lihat benda yang tergantung di cabang pohon itu. Benar, itu persis dengan yang kupasang pada Shikadai. Aku akan memancingnya untuk meledak sekarang." Benar, tanpa bergerak sama sekali. Dengan perasaan terkejut, Moegi mengatakan, "Apa?" Amado lalu mengatakan boom, dan bom yang terpasang di ranting pohon itu meledak. Moegi dan Sai yang melihatnya tercengang. Amado mengatakan, "Kau paham sekarang? Tidak ada gunanya menjebakku. Ditambah lagi kalung Shikadai dibuat otomatis kurang lebih 24 jam, dan hanya aku yang bisa matikan. Jadi jangan bunuh aku ya." Moegi merasa kesal setelah mendengar perkataan Amado. Sai lalu menyuruh Moegi untuk melepaskan jutsu Dotonnya. Moegi pun melepaskan jutsu Dotonnya, dan Amado dapat bebas bergerak sekarang. Sai mengatakan kepada Amado, "Kami mendengarkanmu. Jadi bicara." Amado membersihkan jaketnya dari debu dan mengatakan, "Sebelum itu aku ingin minta maaf. Keadaan yang memaksaku untuk mengambil tindakan seperti itu. Maaf ya, aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi waktuku berharga." Sai mengatakan kepada Amado, "Maaf, tapi aku tidak terlalu percaya itu." Amado mengatakan, "Tidak masalah. Kukatakan padamu, tidak ada waktu lagi. Panggil Tuan Shikamaru Nara cepat." Kemudian secara mengejutkan, Shikamaru berbicara dengan Amado melalui jutsu khas klan Yamanaka. Shikamaru mengatakan kepada Amado bahwa, "Baik, aku mendengarkanmu, Tuan." Amado sedikit terkejut dan mengatakan, "Kau siapa?" "Oh, jadi ini jutsu dari klan Yamanaka itu ya? Sangat praktis." Dengan perasaan marah, Shikamaru mengatakan kepada Amado, "Kau bilang tidak ada waktu, jadi langsung intinya saja. Kau punya urusan apa?" Amado menjawab, "Ini adalah masalah yang harusnya dibicarakan pada Tuan Hokage.
Tapi aku yakin dia sudah dikalahkan Jigen dan tidak bisa hadir. Dan aku dengar hanya kau yang bermenang saat ini. Itulah kenapa. Shikamaru dalam hati mengatakan dia tahu. Jadi itu benar kalau dia adalah anggota dari Kara. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino, Ino, Naruto dan Dr. Katasuke sedang di sini denganku. Bisa kau hubungkan pada mereka juga? Shikamaru menyuruh Ino untuk menghubungkan komunikasi Naruto dan Katasuke kepada Amado. Ino mengatakan, kau pikir ini mudah, tapi baiklah. Shikamaru mengatakan kepada Amado, Amado ya, biar kau beritahu, Hokage kami sudah kembali beberapa waktu lalu. Dia ada di sampingku. Amado mengatakan, apa? Tunggu dulu, itu artinya seseorang mengalahkan Boro? Siapa? Shikamaru tidak menjawab pertanyaan Amado. Kawaki mengatakan, suara itu Amado. Apa yang dia lakukan di sini? Naruto berbicara kepada Amado melalui jutsu khas klan Yamanaka. Naruto mengatakan kepada Amado bahwa ini Hokage ke-7 Uzumaki Naruto. Bicaralah apa yang kau mau dengan Konoha. Amado mengatakan, Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Sekarang tidak sia-sia aku datang kemari. Aku akan langsung ke intinya saja. Aku, Amado, ingin membelot ke Konoha. Setelah Amado mengatakan itu, semua yang mendengarnya terkejut. Boruto mengatakan, membelot. Apa maksudnya itu? Amado mengatakan, sebagai gantinya aku akan jadi informanmu. Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki. Semuanya akan aku beritahu. Itulah cerita manga Boruto chapter 44. Perlu diketahui bahwa anime Boruto episode 210 tidak mengadaptasi manga Boruto chapter 44. Itu hanya tambahan informasi saja. Karena di episode kedepannya anime Boruto akan mengadaptasi manga Boruto chapter 44. Jadi ada baiknya jika kalian mengetahuinya lebih awal. Meskipun begitu, beberapa adegan pada manga Boruto chapter 44 sudah diadaptasi pada anime Boruto episode 208. Terus sebagiannya lagi dari manga Boruto chapter 44 akan diadaptasi pada anime Boruto episode kedepannya. Oke semua, jadi itu dia cerita anime Boruto episode 210, manga Boruto chapter 44, dan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.